Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pendiri dari Khilafah Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas rahimahullah. Kekuasaan dari Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, sekitar 5 abad, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini pemerintah Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Periode kedua disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Periode ini ditandai dengan kebangkitan orang Turki dan salah satu cirinya adalah orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Periode ketiga disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode ini berjalan lebih dari 150 tahun, namun secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Periode keempat disebut pula dengan periode pengaruh Turki kedua. Masa ini berawal ketika Bani Saljuk mengontrol kekuasaan Bani Abbasiyah dengan mengalahkan Bani Buwayhi dan berakhir dengan serbuan tentara Mongol, sehingga masa kekuasaan Bani Saljuk berada dalam pemerintahan Khilafah Bani Abbasiyah. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah hanya memiliki wewenang dalam bidang keagamaan saja. Periode kelima atau disebut juga dengan periode kemunduran dari Bani Abbasiyah. Pada periode ini, Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan menunjukkan melemahnya kekuasaan politiknya, hingga akhirnya pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan berarti. Masa kejayaan Al-Mansur, sudah terdapat lembaga eksekutif dan yudikatif, wazir, jabatan pos, dan juga menaklukkan kembali daerah yang sebelumnya membebaskan diri. Masa ini adalah masa keemasan. Khalifah Al-Mahdi, perekonomian meningkat melalui pertanian, hasil tambang, dan perdagangan di pelabuhan Basra. Pemerintahan Harun al-Rasyid telah mendirikan rumah sakit dan lembaga pendidikan, terjemah karya-karya, dan juga masa yang paling terkuat. Masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Kekuatan militer Abbasiyah waktu itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Dengan pengangkatan anggota militer Turki ini, menjadi sebuah ancaman besar terhadap kekuasaan khalifah. Apalagi pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah, sudah muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'u Arabiyah. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada masa ini, sehingga banyak daerah memerdekakan diri, adalah karena luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan.